Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para calon jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya selama saya bertugas sebagai petugas kesehatan haji Indonesia. Materi yang akan saya sampaikan pada kali ini tentang mencium hajar aswad. Bapak Ibu para calon jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu kegiatan jemaah haji yang ada di kota Mekah ini adalah salah satunya tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Baik itu tawaf sunat atau merupakan tawaf yang merupakan rangkaian dari umrah, baik itu umrah wajib atau umrah sunat. Dan biasanya para calon jemaah haji ada usaha untuk mencium hajar aswad. Nah, Bapak Ibu calon jemaah haji, saya ingin menyampaikan tentang hal ini karena hal ini menyangkut keselamatan jiwa Bapak Ibu para calon jemaah haji. Bapak Ibu calon jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mencium hajar aswad dalam kondisi ibadah haji atau dalam kondisi umrah itu perlu effort yang besar, perlu tenaga yang besar, mental yang kuat, fisik yang kuat. Dan ini tidak mudah. Dan seringkali ini bisa membahayakan keselamatan Bapak Ibu para calon jemaah haji. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada para calon jemaah haji tidak perlu memaksakan diri untuk mencium hajar aswad ini. Mencium hajar aswad memang adalah satu hal yang sunnah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Dan dalam satu kisah, Sayyidina Umar juga mengatakan kalau seandainya saja Rasul tidak melakukan hal ini, dia tidak akan melakukan mencium hajar aswad. Dan Bapak Ibu para calon jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya katakan bahwa ini jangan memaksakan untuk bisa mencium hajar aswad. Mari kita lihat ada satu peristiwa, ada satu kisah ketika Fatu Makkah, penaklukan kota Mekah. Pada saat itu Rasulullah SAW bersama 10.000 orang sahabatnya dari kota Madinah menuju Mekah. Di satu perjalanan pada waktu itu pada bulan Ramadan, tentunya para sahabat sedang melaksanakan ibadah puasa. Ketika mendekati satu wadi, tempat yang ada air di situ, para sahabat ada yang kelemahan, kepayahan, sampai-sampai mungkin ada yang pingsan dan lain sebagainya. Lalu ada beberapa sahabat melaporkan kondisi ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW saat itu sudah asar, sebentar lagi akan maghrib mungkin, meminta air, lalu dia di tengah-tengah sahabatnya melihatkan airnya, lalu dia meminumnya untuk membatalkan puasanya. Nah, dari peristiwa ini kita bisa simpulkan bahwa keselamatan jiwa itu adalah lebih utama. Kita ketahui bahwa puasa bulan Ramadan itu wajib, tetapi keselamatan jiwa itu lebih diutamakan. Nah, begitupun dengan mencium hajar aswad. Untuk kondisi saat ini, di mana jutaan orang berkumpul di Masjidil Haram, melakukan tawaf, dan lain sebagainya. Kemudian ada usaha untuk mencium hajar aswad dengan usaha yang sangat keras. Kalau mungkin fisiknya kuat, badannya kekar dan lain sebagainya, mungkin dia bisa masuk, tapi mungkin ada orang lain yang bisa tersakiti karena sikut dan lain sebagainya. Dan ini tidak diharapkan. Kalaupun ada orang yang lemah, mungkin akan terhimpit di situ. Nah, Bapak Ibu para calon jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya menghibau, jangan memaksakan diri untuk dapat mencium hajar aswad.
Resikonya sangat besar, resikonya sangat besar. Saya sebagai petugas kesehatan hanya bisa mencium pada waktu itu tahun 2004. Itu pun ketika jemaah belum pada datang. Dan saat itu kondisi di sekitar Ka'bah itu kosong. Jadi saya bisa mencium Hajar Aswad. Tetapi kesininya itu sudah tidak bisa lagi. Di tahun 2023 saya sudah berusaha untuk mencium Hajar Aswad ini, tetapi apa daya, itu tinggal 2 meter lagi saya terpental, tidak bisa mencium Hajar Aswad. Bapak Ibu para calon jemaah haji, ini bukan masalah amal, ini bukan masalah kesolehan, ini masalah realita. Coba Bapak Ibu lihat di gambar-gambar, browsing di gambar-gambar. Bagaimana situasi di sekitar Hajar Aswad. Orang di situ himpit-himpitan, desak-desakan. Dan itu sangat beresiko. Bisa membahayakan jiwa. Mungkin kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada, mungkin beliau akan mengatakan jangan memaksakan. Sebagaimana Rasulullah pada waktu minum membatalkan puasanya karena ada para sahabatnya yang kepayahan dan hampir pingsan waktu itu. Mungkin kalau Rasulullah ada juga akan mengatakan jangan memaksakan. Mungkin tidak boleh. Nah, Bapak Ibu para calon jemaah haji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya menghimbau kepada para calon jemaah haji, jangan memaksakan diri untuk dapat mencium Hajar Aswad. Realita aja. Jangan beranggapan bahwa tidak bisa mencium Hajar Aswad itu karena amal kita tidak cukup. Jangan beranggapan bahwa kita bisa mencium Hajar Aswad itu karena kita punya amal yang banyak. Kemudian Allah mudahkan dan sebagainya. Itu realitanya akan sangat susah sekali. Itu membahayakan jiwa. Apalagi kalau itu dilakukan sebelum wukuf. Kemudian terjadi apa-apa. Maka haji belum tiba, kita sudah mendapatkan nauzubillah min dalik musibah mungkin di situ. Jadi cukuplah Bapak Ibu untuk mengerjakan sesuatu yang bisa kita lakukan, yang bisa aman untuk diri kita. Jadi mencium Hajar Aswad itu memang sunnah, tetapi kalau itu bisa membahayakan jiwa Bapak Ibu para calon jemaah haji, sebaiknya jangan dilakukan. Jangan memaksakan. Kondisinya sudah tidak mungkin lagi. Mudah-mudahan pemerintah Arab Saudi bisa membuat sebuah inovasi kembali, seperti bagaimana masuk Raudhah, sekarang sudah tidak lagi berlari-larian, berebutan untuk bisa masuk Raudhah dengan adanya aplikasi nusuk, dan mudah-mudahan nanti juga ada satu upaya dari pemerintah Arab Saudi agar untuk orang yang atau jemaah yang mau mencium Hajar Aswad ini bisa dalam keadaan aman. Kalau untuk saat ini, nanti saya akan perlihatkan foto-fotonya bagaimana jemaah haji berusaha untuk mencium Hajar Aswad ini dengan berbagai cara. Dan itu mungkin bisa menyakiti orang lain atau justru kita sendiri yang akan tersakiti atau bahkan membahayakan jiwa. Nah, mudah-mudahan mungkin ke depan ada aplikasi lagi yang bisa masuk mencium Hajar Aswad dengan inovasi-inovasi yang lainnya yang bisa menyelamatkan atau aman bagi para calon jemaah haji. Mungkin di video kali ini itu saja. Ini adalah merupakan opini saya, pendapat saya sebagai petugas kesehatan yang ingin jemaah haji, calon jemaah haji itu selamat, bisa menjalankan ibadah hajinya dengan selamat. Sekali lagi, jangan memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad kalau itu tidak memungkinkan. Bapak Ibu para calon jemaah haji yang dimuliakan Allah, saya mendoakan semoga Bapak Ibu para calon jemaah haji sehat selalu,
ibadah hajinya lancar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan, hajinya makbul dan mabrur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.